Shalom, kembali ke POD. Saat ini kita akan memasuki sesi ketiga, di mana saya ada narasumber yang akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan mukjizat Tuhan yang sudah narasumber ini terima. Saya perkenalkan dengan Esther. Halo Esther, apa kabar? Halo, kabar saya baik, puji Tuhan. Tuhan. Gimana keadaan kamu hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Seperti yang abang lihat ya. Sehat. Oke, ya. Esther, saya ingin tahu dong. Saya dengarkan kamu sembuh nih dari sakit gitu kan, yang dimana kamu menderita apa namanya? Asam lambung. Asam lambung. Oke, bisa menceritakan gimana kejadiannya dan prosesnya seperti apa hingga kamu dinyatakan sembuh? Oke. Awal mulanya itu tahun 2017. Itu bolak-balik setiap bulan pasti, kalau nggak ke rumah sakit pasti ke klinik. Dan selalu diinfus setiap bulan, pasti itu saya selalu ke klinik untuk minta infus karena cairannya itu yang lebih ampuh itu masuk lewat infus. Lewat infus? Iya, namanya ranitidin apalah itu ya. Pokoknya itu disuntikan ke sini, ke tubuh saya. Itu setiap bulan pasti itu. Dan konsumsi obat-obatan bukan 1 atau 2 butir, mungkin puluhan butir sekali makan bisa. Itu dari 2000. Berlangsung berapa lama itu? Selama 5 tahun. 5 tahun? Yes, 5 tahun. Itu Wow. setiap bulan pasti rutin untuk obat-obatan. Oke. Ya. Selama 5 tahun rutin obat-obatan, apa sih yang kamu rasakan? Apakah ada rasa gelisah atau rasa takut atau yang lain-lainnya? Takut, iya pasti. Takut mati ya. Kenapa aku bilang takut mati? Karena kalau dibilang asam lambung pasti itu kan nyerang ke ulu hati. Saya juga udah pernah hampir mati, hampir meninggal gara-gara penyakit ini. Karena itu saya kan tidak tinggal sama orang tua, saya itu ngekos. Oh, merantau. Ya, saya perantau. Saya dari Siantar, saya ngekos di Medan karena saya kuliah dan kerjanya di Medan. Jadi itu kejadiannya pernah ada di kos sampai kayak udah deh Tuhan, udah deh ambil aja gitu. Dulu pemahaman saya kan Sempat gitu kan. hopeless juga gitu ya. Iya, udah kayak udah ya aku Tuhan, aku udah capek. Kayak aku doa terus, aku udah minta terus tentang kesembuhan, tapi kok kesembuhannya nggak pernah ada gitu. Kayak susah banget diraih gitu bang. Jadi kayak udah deh Tuhan, aku udah capek dengan penyakit ini. Udah sampai putus asa sempat kayak gitu. Oke. Lalu apa yang membuat akhirnya kamu memiliki percaya diri sampai akhirnya kamu sembuh? Awal mulanya sebenarnya kesembuhan itu bukan hal yang sulit ya kalau kita dapatin, karena kita udah belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi tinggal kita minta aja sama Tuhan. Bukan kita minta sih sama Tuhan, tapi kayak kita raih aja karena kan semua itu udah di sini. Jadi awal mulanya itu ya belajar mendapatkan tentang kesembuhan ilahi. Oke. Nah, kesembuhan ilahi itu yang saya dapat, ternyata Tuhan itu nggak pernah jauh dari kita. Tuhan itu nggak pernah nggak dengar doa kita. Dulu mikirnya kan sampai menjerit-jerit atau apa. Tuhan kok nggak dengar ya? Aku udah orangnya yang rajin ke gereja, maksudnya yang nggak pernah bolong, terus selalu doa, selalu saat teduh, selalu apa. Tapi kok kayaknya Tuhan jauh. Tapi setelah mempelajari tentang kesembuhan ilahi, hey Esther, aku itu di dalammu. Kenapa kamu harus cari-cari aku? Gitu. Jadi kesembuhan ilahi itu sebenarnya Roh Kudus yang meneguhkan ya, maksudnya yang ngomong ke hati aku, kamu nggak perlu cari-cari Tuhanmu karena Tuhan itu sudah ada di dalammu. Tinggal kamu raih dengan iman, kesembuhan itu dengan gampang kita dapatin. Gitu. Oke. Dan setelah 5 tahun, berarti tahun berapa tuh? Dari dinyatakan 2017. kamu sembuh? 2022 saya sembuh total, saya tidak konsumsi obat-obatan apapun dan saya tidak pernah ke rumah sakit lagi. Sampai hari ini? Yes, Wow. betul sekali. Oke. Terus bagaimana tanggapan keluarga atau orang lain yang pernah mendengar kesaksian kamu ini? Apakah mereka merasa bahwa wow, diberkati sekali dengan pelayanan kamu, atau diberkati sekali dengan kesaksian kamu, atau bagaimana? Kalau keluarga, karena kita sudah
beberapa kakak, abang, adik itu udah punya pemahaman yang sama. Jadi mereka wow, Tuhan itu benar-benar luar biasa bekerja buat Esther. Kalau misalnya teman-teman saya mungkin ngerasa, apa sih Esther, kok kamu sembuh? Nggak mungkin gitu, pasti nanti akan penyakit itu akan muncul. Nah itu teman-teman saya yang sampai sekarang kayak nanya, kamu nggak pernah masuk rumah sakit lagi ya? Dulu kan saya setiap bulan pasti izin dari pekerjaan untuk tidak masuk dari pekerjaan karena saya sakit. Tapi sekarang puji Tuhan, walaupun mereka begitu omongannya, saya tidak mendengarkan omongan mereka, saya hanya mendengarkan omongan Tuhan tentang saya. Nah, itu yang penting ya. Kadang kan kita tuh ke distract dengan omongan orang betul. Gitu kan, dengan omongan bahwa begini. Tapi saat ini Esther sudah punya keyakinan bahwa sembuh total. Yes, betul. Karena percaya kesembuhan itu sudah menjadi milik kita. Iya, betul. Oke. Terus kesembuhan yang tadi Esther bilang bahwa sudah Esther dapatkan. Untuk sekarang, saat ini, apa sih yang ingin Esther bagikan dengan adanya kesembuhan ini buat orang lain atau orang di sekitar Esther ini, ingin menyampaikan apa? Saya mau menyampaikan Tuhan itu nggak pernah pergi dari hidup kita. Jadi pikiran-pikiran negatif itu harus benar-benar kita buang dari pikiran kita. Jadi ambil semua pikiran positif, pikirkan semua yang baik, pikirkan semua yang enak didengar, pikirkan semuanya yang pokoknya positif aja. Karena itu akan pokoknya itu akan ngeresap deh ke tubuh kita. Jadi aku mau katakan Tuhan nggak pernah jauh, Tuhan itu selalu di dalammu, dan Tuhan itu akan selalu bersama-sama. Oke. Esther sudah mendapat kesembuhan ya dari Tuhan Yesus. Sekarang saya ingin tanya lebih spesifik. Apa sih menurut Esther Yesus itu? Yesus itu juru selamatku satu-satunya. Yesus itu temanku. Yesus itu sahabatku. Oke. Terima kasih Esther untuk waktunya. Terima kasih Esther untuk kesaksiannya. Sama-sama. Saya percaya setiap orang yang mendengar kesaksian kamu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan percaya bahwa kesembuhan itu sudah menjadi milik kita semua orang percaya. Ya, percaya dan imani bahwa kesembuhan itu sudah kita terima. Dan kesembuhan itu hanya datang dari Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kita. Dia berkuasa, dia berdaulat atas hidup kita. Dan terlebih, roh Tuhan sudah ada dalam kita. Seperti apa yang kita dengarkan tadi. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua. Dan saya percaya kesaksian ini memberkati kita semua. Silakan teman-teman POD untuk like, share, dan subscribe YouTube kami, TikTok, IG yang ada di seluruh sosial media. Dan percaya bahwa POD akan menjadi berkat buat kita semua. Sebelum saya tutup, saya akan berdoa buat Esther dan buat teman-teman semua di luar sana yang mendengarkan ini, yang melihat, menonton ini. Kita berdoa kesembuhan akan menjadi milik orang percaya. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Saat ini saya percaya kesembuhan adalah milik orang percaya. Dan kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang mampu menyembuhkan, Tuhan yang mampu memulihkan. Kami hanya perlu menerima apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kami, yaitu kesembuhan. Kesembuhan sudah kami terima melalui kematian Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat Esther. Kiranya Tuhan, kesaksian Esther menjadi berkat buat banyak orang yang melihat, mendengar, dan menonton podcast kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Esther.